Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat saja dan jangan lupa untuk semangat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang stuck pada struktur data. Stuck atau tumpukan merupakan salah satu teknik struktur data yang cukup mudah untuk dipahami. Biasanya kita akan mempelajari stuck setelah kita paham tentang array, karena array dibutuhkan dalam implementasi stuck. Sewaktu belajar stuck, kita selalu menganalogikan dengan sebuah kotak yang akan diisi oleh beberapa barang. Karakteristik penting dalam stuck adalah bersifat LIFO, yaitu last in first out. Artinya data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Saya yakin teman-teman dapat menyimpulkan maksudnya. Kita asumsikan saja misalnya saya memasukkan data alfabet secara berurut dari A sampai E. Kemudian saya ingin mengeluarkan alfabet B. Maka saya harus mengeluarkan terlebih dahulu alfabet E, D, dan C secara berurut hingga akhirnya saya dapat mengakses B. Sangat sederhana teman-teman. Jika belum paham, teman-teman bisa melihat contoh gambar di samping. Misalnya saya mempunyai buku-buku pelajaran yang terdiri dari buku pemrograman Java, buku struktur data, buku jaringan komputer, buku kalkulus, dan buku bahasa Inggris. Untuk menghemat ruang, kemudian saya menyimpan buku-buku tersebut ke dalam kotak yang saya miliki. Saya memasukkan buku-buku tersebut dengan urutan. Yang pertama adalah pemrograman Java, yang kedua struktur data, yang ketiga jaringan komputer, yang keempat kalkulus, dan yang kelima adalah bahasa Inggris. Karena besok jadwalnya adalah struktur data dan saya harus belajar, maka untuk mengambil buku struktur data, saya harus mengeluarkan dulu buku bahasa Inggris, kalkulus, dan jaringan komputer. Sehingga buku struktur data dapat saya ambil dan yang tersisa di dalam kotak tersebut adalah buku pemrograman Java. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi stuck pada kode program C++, teman-teman. Untuk mengimplementasikan program stuck di C++, kita membutuhkan 3 metode. Yang pertama adalah push untuk menambah data ke tumpukan. Yang kedua adalah pop untuk mengeluarkan data dari tumpukan. Yang ketiga adalah print stuck untuk menampilkan data yang ada di dalam tumpukan. Selain 3 fungsi tersebut, kita akan membuat 2 fungsi opsional untuk mengecek apakah tumpukan itu kosong, yaitu isEmpty, dan untuk mengecek apakah tumpukan itu penuh, yaitu adalah isFull. Untuk menyimpan data, kita bisa menggunakan empty array dengan maksimum array yang nanti akan kita definisikan sebagai maksimum tumpukan. Agar data tumpukan terstruktur, kita bisa menggunakan struct sehingga lebih mudah mengakses data top dan array datanya sendiri seperti sebuah objek. Karena ini adalah program konsol, maka tentu kita juga akan membuat fungsi mainnya. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam kode program, teman-teman. Yang pertama adalah preprocessor dan header file. Teman-teman bisa melihat contoh kode program di samping. Di sini kita hanya menggunakan 2 baris preprosesor untuk mendefinisikan header file. IOStream untuk standar input output stream dan max untuk maksimum data array pada stack atau tumpukan. Yang kedua adalah struct data. Pada struct kita mendeklarasikan top untuk menunjukkan data teratas pada tumpukan dan array data untuk dengan jumlah array dari data maksimum yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu max. Yang ketiga adalah inisialisasi nilai top. Untuk memastikan penunjuk top berada pada posisi indeks ke-0 pada saat menambahkan data ke tumpukan, maka di sini kita perlu memberikan nilai awal yaitu -1. Yang keempat adalah memeriksa tumpukan. Kedua fungsi ini akan digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan penuh isFull dan tumpukan kosong isEmpty. Keduanya mengembalikan nilai boolean. Jadi kita cukup mengembalikan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing. Pada fungsi isEmpty akan mengembalikan nilai true jika nilai tumpukan atau top sama dengan -1 atau false jika tidak sama.
Pada fungsi isFull akan mengembalikan nilai true jika nilai tumpukan atau top sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan dikurangi 1, jadi max min 1, atau false jika tidak sama. Yang kelima adalah menambahkan data ke tumpukan. Untuk menginput data ke tumpukan, hal utama yang perlu kita lakukan adalah memeriksa apakah tumpukan penuh atau tidak. Jika penuh, maka kita tidak dapat menambah data ke tumpukan tersebut karena sudah tidak ada ruang lagi. Jadi cukup tampilkan pesan bahwa tumpukan penuh. Jika masih ada ruang, maka tambahkan nilai tumpukan atau top dengan 1. Kemudian masukkan data ke ruang yang ditunjuk oleh top. Nomor 6 adalah mengambil data dari tumpukan. Sebelum mengambil data, kita perlu memeriksa apakah tumpukan tersebut kosong atau tidak, karena kita tidak dapat mengambil data yang tidak ada pada tumpukan. Jika tumpukan kosong, maka cukup tampilkan pesan bahwa tidak ada data pada tumpukan tersebut. Jika masih ada data pada tumpukan tersebut, maka tampilkan data dengan mengambil data teratas dari tumpukan dan menghapus data tersebut dengan mengurangi nilai top. Nomor 7 adalah menampilkan data pada tumpukan. Sama halnya pada saat mengambil data dari tumpukan. Kita perlu memeriksa apakah tumpukan tersebut kosong atau tidak. Jika tidak ada data di tumpukan, maka tampilkan pesan bahwa tumpukan kosong dan data tidak dapat ditampilkan. Jika masih ada data, maka tampilkan data satu persatu dari tumpukan dengan menggunakan perulangan, teman-teman. Nomor 8 yang terakhir adalah menampilkan menu. Setelah semua data, variabel, dan fungsi selesai kita deklarasikan dan diinisialisasi, selanjutnya kita bisa membuat menu dengan do while dengan switch di dalamnya. Sebelum menampilkan menu, di sini kita menampilkan data yang ada di stack menggunakan print stack, sehingga user dapat melihat data yang ada pada tumpukan. Selanjutnya menampilkan pilihan menu. Jika user memilih pilihan pertama, maka jalankan fungsi push, dan jika memilih pilihan kedua, maka jalankan fungsi pop. Selama pilihan user tidak sama dengan 3, yaitu pilihan ketiga, maka fungsi print stack dan menu akan terus ditampilkan. Jika user memilih pilihan ketiga, maka while akan berhenti menampilkan menu dan aplikasi akan ditutup. Begitu teman-teman tentang program stack menggunakan bahasa pemrograman C++. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.